Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup, janganlah kita mentertawakan apa yang menjadi rencana Allah. Namun tanpa kita sadari, kita mentertawakan karena kita merasa mampu. Tetapi beranikah kita senantiasa rendah hati di dalam beriman? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik. Jadi jangan pernah kita mentertawakan apa yang Ia rencanakan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Engkau memberikan harapan kepada orang yang putus asa. Semoga kami Kau bangkitkan menjadi orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Buatlah kami senantiasa mengandalkan Engkau di tengah pandemi COVID-19 yang semakin melanda di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami, jagalah hati kami agar kami tidak menantang penyakit ini, tetapi bersikap taat dan setia di dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Hal ini sangat menarik, sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada Sarah karena mentertawakan apa yang telah dikatakan oleh utusan Tuhan kepada suaminya Abraham. Seringkali kita mentertawakan apa yang benar, apa yang baik yang disampaikan oleh mereka yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita taat dan setia pada prokes, maka kita akan diselamatkan. Tetapi seringkali karena kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita putus asa, akhirnya kita bertindak ceroboh. Karena terlalu khawatir, akhirnya kita yang membuat diri kita sakit, bukan virus itu yang membuat kita sakit. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan kita mentertawakan siapa atau sesama kita yang sudah menjadi utusan Allah untuk menegur dan memperingatkan kita, mengingatkan yang menyelamatkan, mengingatkan supaya semakin banyak orang dibebaskan. Jangan kita senantiasa dikalahkan atau ditundukkan oleh keinginan nafsu kita yang seringkali justru mendatangkan bencana di dalam lembaran kehidupan kita. Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Intinya bahwa Injil ini mengajak kita untuk merenungkan dan merefleksikan apa yang dilakukan oleh seorang perwira itu. Dia ada usaha untuk mencari Tuhan. Selain berusaha untuk mencari, dia dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Dan dengan penuh iman ia menyampaikan itu, maka mukjizat terjadi. Jangan kita hanya mengeluh, meminta, tetapi kita tidak berusaha untuk setia pada prokes yang ada. Kita tidak setia untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Hal ini sangat menarik. Seringkali di dalam doa, kita justru ingin mengatur Tuhan. Tetapi mari kita belajar kepada seorang perwira ini. Lihat apa yang dikatakan oleh perwira kepada Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi Tuan, katakanlah saja sepatah kata saja, maka hambaku ini akan sembuh. Sebuah kerendahan hati, tetapi juga sebuah totalitas di dalam doa, perbuatan, dan imannya. Inilah yang membuat mukjizat terjadi dan hadir di dalam hidup seorang perwira ini yang memohon kesembuhan bagi hambanya.
Seringkali ketika kita berdoa, kita mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kita. Bahkan kita seperti seolah-olah paling berhak mengatur Tuhan di dalam lembaran kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita akan memberikan segala sesuatunya kepada kita ketika kita mau taat, setia, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, yakni sesama kita. Jangan takut untuk menegur atau memperingatkan mereka yang salah. Dan jangan sakit hati ketika kita bersalah dan diperingatkan. Karena Tuhan mengendaki kita menjadi orang beriman yang bertumbuh menjadi lebih dewasa. Bukan menjadi orang yang beriman yang menjadi sok suci dan merasa paling benar untuk menghakimi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada. Weekend sudah datang lagi. Kita kembali diingatkan untuk senantiasa tidak mengikuti nafsu atau kehendak diri kita yang seringkali justru membahayakan kita. Beranikah kita menentukan mana yang menjadi lebih penting? Tuhan sudah mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dan mentaati prokes melalui sesama kita. Jangan sia-siakan, jangan tertawakan, karena ini adalah cara kita beriman. Setia dan taat adalah bukti bahwa kita rendah hati, senantiasa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi prokes yang sudah disiapkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.